beliau, wajah yang pernah memandang Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Al-Habib Ali memandang guru beliau Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, sambung menyambung, tangga bertangga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tegaskan, man ra'ani haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang memandang aku dan memandang orang yang pernah memandang aku dan seterusnya, maka orang tersebut akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Kita memandang wajah Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf, memandang wajah Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Sagaf, para guru, para ulama, para habaib. Mudah-mudahan kita bisa melihat Rasulullah. Sallu ala Nabi. Hadirin, mari kita pasang telinga kita. Kita doakan selalu Sayyidil Walid agar Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, dan insyaallah apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Muhammadun dzikruhu rawhun li anfusina. Muhammadun syukruhu fardun 'ala al-umami. يا نفس نلت المنى فاستبشري واسألي هذا الحبيب وهذا سيد الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله الذي وفقنا وشرفنا بالانتساب للإسلام، وصلاة وسلاما على النور الأتام مصباح الظلام شفيع الأمم يوم الزحام سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ما طير يمن غنى وترنم. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang sangat saya cintai, para kiai, para habaib, para duat, para asatidz, para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tidak lagi menyebut nama satu persatu, tak lupa Bapak yang mewakili wali kota, jamaah tamu-tamu Rasulullah SAW, yang semoga kita Allah jadikan sebagai pecinta-pecinta Rasulullah SAW, minad dunya ilal akhirah, dari dunia sampai akhir hayat kita. Pada pagi hari ini seperti juga pada tahun yang lalu, hanya bedanya saya beberapa waktu yang lalu sedikit terganggu kesehatan saya, tapi berkat doa seluruh umat Islam yang mendoakan saya dapat pulih kembali dari penyakit saya. Padahal yang mimpikan saya macam-macam sudah. Kita berkumpul di sini tidak ada yang sia-sia. Pengarang kitab Al-Mustadrak fi kulli fannin mustadrak di Syekh Ahmad Syihabuddin, bukan di Syekh Ahmad Al-Kailani, ada mencatatkan satu peristiwa di mana Jibril alaihissalam datang kepada Nabi kita Muhammad untuk menyampaikan kabar gembira kepada Rasulullah, untuk kemudian disampaikan kepada kita umatnya, di mana Jibril mengatakan, ya Muhammad, apabila umatmu sedang duduk-duduk, dia mengucapkan salawat kepadamu barang 3 kali saja sebelum dia bangun dari duduknya, maka dosa-dosanya
telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia sudah berdiri, kemudian dia berselawat, sekalipun hanya 3 kali sebelum dia berkesempatan untuk duduk kembali, maka dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kita bilang, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mana ada yang sia-sia? Sehingga benar sekali orang yang mengatakan bahwa kita datang ke tempat ini atau kemanapun juga tempat bersalawat kepada Nabi, tidak ada yang sia-sia. Makanya saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwasanya maulid itu buang-buang duit, sia-sia katanya. Tidak sependapat saya. Yang nyuruh kita bersalawat, innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Oleh karena itu, di dalam hidup ini kita harus berpandai-pandai mencari teman. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam wasiatnya yang diawali dengan alaika bitaqwallah fis-sirri wal 'alan wa man badala dhibhu min ar-rizqi wad-daran washab dawil ma'ruf. Berkawanlah kau dengan orang-orang yang ma'ruf, orang baik-baik, wal ilm, dan juga berkawan dengan orang yang berilmu. Wajanib wala tashab rudita man iftada. Hindari jangan berkawan dengan orang yang terkena fitnah, yang mengatakan bid'ah, musyrik, buang-buang duit. Masa orang mau diampuni jadi buang-buang duit, gimana sih? Gimana itu? Tidak ada. Washab bil ma'ruf wal ilmi wal huda wajadib wala tashab hudita malif. Kalau kau hindari kau punya diri daripada terkena bergaul dengan orang-orang yang kena fitnah, hudita. Jumlah ma'tari wa kali. Hudita, kau bakal ada hidayah nanti dari Allah. Dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu banyak pemancar-pemancar yang ngaco, kecuali ada kayak Abdul Syafi'i yang selalu mengajak ke jalan yang benar. Di antara pemancar-pemancar tadi yang mengajak seluruh umat Islam, dan umat Islam dia mengatakan hebat, itu baru mempersatukan umat Islam. Mari saudara-saudara kita bersatu, jangan lagi berpegang kecuali kepada Al-Quran saja. Oh, berpegang pada Quran saja. Abdul Rasyid tadi bilang apa? Inni tarikun fikum al-amrayn ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati wa fi riwayah wa idhati ahla baiti. Aku tinggalkan untuk kamu 2 pusaka. Selama kamu berpegangan dengan 2 pusakaku ini, kamu tidak akan pernah sesat jalan. Kamu akan selamat dunia dan akhirat. Apa itu? Kitab Allah Al-Quran wa sunnati dan hadis. Hadis itu saya diartikan ucapan-ucapanku, diam-diamku, dan segala macam yang diakui oleh Rasulullah, itu namanya hadis. Dan kemudian riwayat sunnati ahli baiti, anak keturunan. Anak keturunanku juga, jangan asal keturunan. Masih ada juga yang ngaco. Ini kalau ngomong saya agak persedikit karena saya bangun sakit saudara. Jadi kalau orang ngomong sakit wajar-wajar aja. Ngomel juga masih boleh. Belum sehat namanya ya. Masih boleh nggak ngomel? Itu bilang ngomel yang dengerin 4. Saya ingin mengatakan kepada kita, kenapa kita suruh bergaul dengan orang-orang yang baik-baik, dengan berilmu? Itu dia tujuan sampai ini. Jamaah yang biasa ngaji juga bilang, situ saya sependapat itu.
suruh kita jangan berpegang kepada hadis Nabi. Kalau hadis kan ada yang sahih, ada yang mutawatir, ada yang hasan, ada yang mursal, tidak bisa dipegang itu. Itu orang bilang benar juga wajib. Kalau begitu kita pegang Quran saja. Udah dibenerin aja sama teman-teman. Jamaah tuh masih bilang begitu. Jadi jangan pegang hadis, tapi pegang Quran saja. Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj, seperti juga yang ditulis oleh Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Adi bin Yahya, kata pengarang kitab Tuhfah, tidak ada yang bisa memahami maksud daripada Al-Quran kecuali ulama mujtahid mutlak. Hanya mereka saja. Yang sedang di bawah mereka tidak akan bisa, tidak akan masuk. Mau kemana itu Al-Quran maksudkan, tidak paham selain mereka. Siapa yang berani menyalahkan pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj? Siapa yang berani menyalahkan pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami? Kitabnya saja yang 10 jilid itu menjadi rujukan dari semuanya sarjana hukum Islam sedunia. Yang sekarang berani. Pantas kita harus ikuti ulama-ulama mujtahid mutlak. Saya akan membawakan satu kejadian sebagai tanda cerdasnya ulama-ulama a'imah, imam-imam mazhab kita. Ada imam namanya Imam Malik, karena kita ini umumnya bermadzhab Syafi'i. Kita banyak mengenal mazhab kita saja, tapi keagungan mazhab imam-imam yang lain mungkin tidak kita ketahui. Padahal dalam kitab-kitab ada banyak disebut. Sekarang contoh, kita dianjurkan untuk berpegang kepada 4 mazhab, karena mereka lah mazhab yang sampai hari ini masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Malik ini punya orang tua namanya Anas bin Amir Al-Himyari. Pada malam pengantin baru, kalau saya udah lupa cuma malam pengantin baru bagaimana itu. Udah lupa. Terus terang memang lupa. Kayak Abdurrahman Nawawi masih ingat banget. Makanya masih mau nambah aja. Amin. Doain juga supaya saya bisa juga kayak Abdurrahman Nawawi mau nambah lagi. Ada yang minta. Jadi rupanya pada zaman Imam Malik, abahnya Imam Malik, Anas bin Amir Al-Himyari ini kalau saya lupa dikit, ya malunya dia masih belum nyambung dia bekas penyakit. Rupanya pernikahan pada waktu itu seperti pernikahannya Siti Nurbaya. Ya nggak tahu udah dijodohin apa nggak dijodohin begitu kan. Sehingga pada saat malam pengantin baru, abahnya Imam Malik, pada waktu itu Imam Malik belum ada airnya, belum. Orang basi bapaknya mau pengantinan baru. Pada waktu masuk ke kamar pengantin, sang istri sudah ada di atas tempat tidur. Tinggal bapaknya Imam Malik yang namanya Anas ini, ya namanya mau pengantinan baru, masuk kamar. Dan
Tapi begitu dia masuk kamar, dilihat istrinya, ya nasib dia begini, nasib gitu kira-kira diucapkan. Akhirnya dia nggak jadi tidur, dia mojok aja di tempat di ujung kamar sana. Ada nggak pengantin yang mojok di pojok kamar? Nah, itu kenapa dia mojok? Karena tidak selera rupanya. Kalau gitu ayahnya ini punya selera tinggi. Pengantin baru katakanlah masuk pengantin baru di jam 7:30 habis sholat isya. Jam 8 masih mojok saja. Jam 9 masih mojok saja. Paham gak sih mojok sudah? Oh, masih paham lagi gitu. Jam 10 masih mojok. Akhirnya dasar ibunya Imam Malik ini wanita cerdas luar biasa. Dia bisa menangkap situasi. Dia yang ambil oper persoalan pada waktu itu. Akhirnya dia mengatakan begini. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Al-Quran yang dibaca. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan. Yang artinya kali-kali aja begitu. Atau terkadang yang kamu lihat di situ tidak baik, kamu benci kepada sesuatu, semoga saja di dalam sesuatu yang kau tidak senangi itu Allah jadikan di dalamnya sesuatu yang banyak, ya, kebaikan yang banyak. Itu ayat Al-Quran itu. Mungkin di surah An-Nisa itu kita dapat. Ini karena bapaknya Imam Malik ini cerdas, cerdas ketemu cerdas, menghasilkan anak yang cerdas, yang super cerdas. Begitu dengar omongannya ayat Al-Quran sang istri ini, saya harap apa yang saya maksudkan tadi saudara bisa paham. Terkadang yang kamu tidak suka, hai suamiku, di dalamnya nanti ada kebaikan yang banyak. Allah jadikan kebaikan yang banyak, gitu. Kan bapaknya nggak senang sama calon ibunya ini, nggak mau tidur, malam pengantin baru bangun setelah diucapkan kalimat tadi, setelah bacaan ayat Al-Quran, kamu naik ke tempat tidur. Jadilah malam pengantin baru. Tapi tidak lama jadi pengantin baru. Hanya berapa hari saja menghilang kemudian suaminya. Bapaknya Imam Malik menghilang. Anas bin Amir menghilang. Berapa lama menghilangnya? Enggak lama, hanya 20 tahun. 20 tahun. Sedang-sedangnya pengantin baru ditinggal oleh suaminya. Siapa yang mendidik Imam Malik? Ibunya mulai hamil. Ditinggal oleh suami, sang istri mulai hamil. Setelah lahir, besar, kira-kira umur 20 tahun, Imam Malik menjadi ulama terkemuka di Madinatul Munawwarah, Imamul Hijrah. Dapat gelar Imamul Hijrah karena muridnya dari seluruh dunia. Masjid Nabawi yang luas itu tidak mampu menampung murid-murid.
umur 20 tahun. Perlu juga kita ngajak, kita udah umur berapa nih? Dan anak kita umur berapa? Kenapa belum jadi? Karena nama mulia, nama harum Imam Malik sudah meluas ke seantero dunia. Sampailah berita tentang Imam Malik kepada ayahnya yang berbetulan pada saat itu ada di Syam. Mungkin sekarang kita bisa memakan Syam itu Syria, Lebanon dan sekitarnya. Ayahnya namanya Anas. Dengar ada orang namanya, di balik namanya ada nama aku. Dia jadi ulama yang cerdas, punya murid di seluruh dunia. Tidak tahan dia, mungkin ini anakku betul dia. Akhirnya dia bertekad untuk mencari tahu, untuk pergi ke Madinatul Munawwarah. Sampai di Masjid Nabawi, dia duduk di belakang sambil bertanya kepada jamaah yang sedang mengikuti pengajian atau ta'lim yang dipimpin oleh anak daripada Anas. Benar, itu ditanya, ini namanya Malik bin Anas bin Amir Al-Hidayah. Itu malam pengantinan yang sebentar itu membuahkan anak yang bagus. Selesai pengajian, dia sengaja menemui Imam Malik. Dia mohon pamit, mohon diri untuk bisa diajak ke rumah Imam Malik. Sampai di rumah Imam Malik, kemudian dia bertanya, ini rumah siapa? Ini rumah umi saya. Masih ada umi? Masih ada. Tolong kasih tahu pada dia, ada orang yang pernah mendengar ucapan asa antakrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsiran. Ada orang yang pernah 20 tahun yang lalu yang pernah Umi katakan asa antakrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsiran. Sampaikan begitu saja dari tamu di depan. Begitu Imam Malik sampaikan kepada ibunya, ada tamu yang mengatakan ibu dulu pernah mengucapkan kata-kata itu. Apa kata ibunya Imam Malik? Ya Malik, itu engkau punya apa? Suruh masuk cepat-cepat. Begitu saudara-saudara. Kira-kira kalau bini kita tinggal 20 tahun namanya, mau nggak dia? 20 tahun masih diterima? Tidak ngobrol. Kalau kita mertua, anak kita tinggal 20 tahun, udah pecat aja dari suami jadi suami tidak. Ya, 20 tahun. Nah, lama-kelamaan semakin nyantar, semakin hebat nama Imam Malik, sampai terjadi satu peristiwa. Peristiwa adanya satu orang meninggal dunia, perempuan, dipanggilnya tukang mandikan jenazah. Begitu berada di jenazah dalam ruangan tertutup, kemudian ini perempuan ini suka ngomongin orang. Saat dimandikan ini jenazah, ini perempuan mulutnya usil sambil pegang-pegang perahu ini perempuan. Kalau saudara nggak paham, keterlaluan. Dia bilang ini perahu terlalu banyak muatan. Seringkali masukin muatan. Begitu itu perempuan sambil nunjuk-nunjuk, nempel tangan ini. Kita mandikan jenazah kepada itu jenazah. Nempel, tidak bisa lagi. Bisa. Ada yang bersikap
para ustaz-ustaz, kiai-kiai dari Israel dari Imam Malik menyarankan bagusnya dipotong aja untuk memisahkan tangan yang sudah nempel, dipotong saja. Yang dipotong siapa? Masa jenazah yang dipotong? Apa tangannya orang yang mau mandikan jenazah? Yang mau mandikan jenazah nggak ada pengaruhnya kalau dipotong. Lebih baik dua-duanya aja dipisahkan dengan dipotong. Walhasil tidak menyelesaikan masalah. Fatwa-fatwa dari Selain Imam Malik tidak memenuhi keinginan orang banyak. Hanya dipanggilnya Imam Malik. Imam Malik dipanggil. Apa kata Imam Malik? Fatwa ini kecerdasan Imam Malik. Kata beliau, karena ini perempuan yang memandikan jenazah sudah menuduh muhsanat, wanita yang tidak berdosa, dituduhnya melakukan perzinahan dengan laki-laki lain dan sering-sering berzina. Allah Ta'ala nyatakan innal ladzina yarmuna al-muhsanati minan nisa wa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum li 80 jaldah. Karena ini perempuan memandikan jenazah ini telah menuduh wanita-wanita suci dengan melakukan perzinahan, tapi dia tidak mampu mendatangkan 4 saksi. Jadi kalau ada orang menuduh orang berzina, dalam hukum Islam harus ada 4 saksi. Dia tidak bisa, hanya berani menuduh, maka hukumannya fajliduhum 80 jaldah, harus pecut 80 kali pecutan. Dilaksanakan. Begitu selesai itu pemecutan 80 jaldah, maka terpisahlah itu tangan si pemandi jenazah tadi. Ini yang bisa sampai kepada ayat, pembacaan ayat, pada hukuman yang belum pernah terjadi. Sejak adanya tablet belum pernah terjadi yang model begini. Dan hukumnya itu juga baru ditemukan oleh seorang imam, Imam Malik, yang begitu cerdas. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita semuanya. Kan kita dengar, man akrama aliman faqad akramani. Siapa yang menghormati ulama, maka berarti dia telah memuliakan aku. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan untuk kita dengar pada pagi hari ini banyak bermanfaat untuk kita bersama. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.